Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kemarin UIN minta pada saya untuk mengisi sebuah barakah. Alhamdulillah dapat kita kabulkan pada pagi hari. Mudah-mudahan apa yang ingin saya sampaikan nanti dapat menjadi pertimbangan, dapat menjadi bahan renungan untuk mencari, untuk memahami makna yang sebenarnya, sehingga apa yang kita pahami dan kita ketahui dapat kita amalkan. Apa yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini adalah saya hubungan dengan firman Tuhan dalam surat Al-Baqarah ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Artinya, janganlah engkau percampurkan yang hak dengan yang batil. Engkau sembunyikan yang hak. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Engkau sembunyikan yang hak, padahal kamu mengetahui. Apa maksud dari ayat ini? Jangan campurkan yang hak dengan yang batil. Mana yang hak, mana yang batil. Tanpa mengenal yang hak, tanpa mengenal yang batil, tidak bisa kita memisahkan. Ya? Tidak bisa kita memisahkan mana yang hak, mana yang batil itu. Sehingga dia bercampur dalam kehidupan kita. Kemudian, kalau kita lanjutkan keterangan surat Al-Baqarah ayat 147. Ya. Dalam 147 diterangkan al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin. Dan jangan engkau ragu-ragu pada kebenaran itu. Kalau kita bacakan, kalau kita jelaskan dari segi bahasa Arab, Bapak Ibu, al-haq itu ismun. Kaidah bahasa Arabnya ya bacanya isim, nama. Kalau nama, tentu ada benda yang diberi nama. Ya, ini apa namanya ibu-ibu? Mic ya, mic. Kenapa diberikan mic? Karena ada bendanya. Ini namanya gelas. Kalau tidak seperti ini, tidak gelas namanya. Nah, gitu. Oleh karena itu setiap benda diberi nama. Setiap benda itu ada namanya.
Itulah yang dalam bahasa Arab disebut ismun, itu bahasa Arabnya nama. Ismun itu nama. Mas muka, ini kalau orang Arab bertanya, Mas muka katanya kan, siapa nama engkau? Nah, itu artinya itu. Ma ismuka, itu artinya itu. Ma ismuka, apa nama engkau? Kalau begitu, al-haq itu nama. Nang diberi nama yang mana? Nah, yang diberi nama yang mana? Al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Jangan itu orang ragu. Jangan sanksi, jangan bimbang terhadap kebenaran itu. Mana yang dimaksud kebenaran ini? Allah menyuruh kita untuk memikirkan dari apa asal kejadian kita. Sebab asal kejadian kita ini Bapak Ibu ada dari unsur kebatilan, ada unsur kebenaran. Ada dari yang batil, ada dari yang hak. Kalau mau kita ringkaskan secara lebih cepat, bahwa manusia itu diciptakan Tuhan dari dua unsur. Ada unsur jasmani, unsur rohani. Kalau jasmani itu dari yang nampak dalam pandangan ibu-ibu, bapak sekarang itu jasmaninya. Dari mana asalnya? Dari perbuatan kedua ibu bapak kita. Pertemuan antara air yang hina, mimma imahin, dari air yang hina. Dari situlah Allah membentuk jasmani kita dalam rahim ibu kita. Mula-mula segumpal darah, kemudian segumpal daging. Setelah itu berbentuk seperti manusia. Tetapi Bapak Ibu, hal seperti itu tidak lengkap dan tidak sempurna. Jasmani yang dibentuk dalam rahim ibu kita itu tidak lengkap dan tidak sempurna kalau tidak ditiupkan roh ke dalamnya. Roh itu bahasa Arab, bahasa kitanya apa? Rohani. Bahasa hari-hari rohani. Kenapa disebut dengan roh? Karena ditiupkan. Allah meniupkannya tanpa sepengetahuan ibu kita. Tidak diberitahu ibu kita itu. Ibu-ibu juga begitu yang mengalami kehamilan, apakah ibu-ibu diberitahu tentang akan diisikan roh ke dalamnya? Ada yang tahu enggak? Bila ditiupkan roh ke dalam anak awak dulu, ada tahu enggak? Tidak. Paling-paling merasa-rasakan ya. Lama garinya enggak gitu. Ada tanda-tanda kehidupan kan. Tetapi kita tidak tahu. Kenapa? Karena kulli ruh min amri rabbi. Yas'alunaka 'anir ruh, kulli ruh min amri rabbi. Apabila ditanya orang kepada engkau ya Muhammad tentang roh, katakan roh itu urusan Tuhanmu. Kadang-kadang ibu-ibu dan bapak, ayat ini menjadi alasan bagi orang mempelajari roh itu tidak dapat pelajari dewa itu urusan Tuhan. Kalau begitu pendapat, kita tidak akan mengenal siapa kita. Siapa diri kita yang sebenarnya kita tidak kenal dari kita. Apa hubungannya dengan Rasul, apa hubungannya dengan Baitullah, tidak tahu. Kalau pegangan itu yang kita pakai. Kalau pendapat itu yang kita pakai.
Roh itu urusan Tuhan. Tapi harus kita kenali, harus kita pahami, dan harus kita camkan dalam-dalam. Sebab banyak keterangan di dalam Al-Quran mengatakan tentang roh tadi. Nah, sekarang mau lanjutkan. Karena roh itu dari Tuhanmu, apa tugasnya diberikan kepada kita? Nanti Bapak Ibu bisa baca dalam surat Ali Imran ayat 110. Tunggu dulu. Sebelum masuk ke sana, saya ingin sampaikan bahwa nama daripada Al-Haq tadi macam-macam dalam Al-Quran. Kadang disebut dengan Nur. Nur itu bahasa Arab. Bahasa kitanya cahaya. Sehingga kalau dalam bahasa sehari-hari kita sebut nurani. Ya, nurani. Nama pertama tadi apa? Rohani. Kenapa nur? Kenapa sebut dengan cahaya? Karena dia menerangi kehidupan kita. Lampu itu bisa bercahaya kalau nur ada dalam diri kita. Andai kata kita diberhentikan atau dimatikan sementara oleh Tuhan, bagaimana caranya? Ditidurkan kita sementara, maka lampu ini tidak akan bercahaya. Telinga ini tidak akan mendengar. Mata tidak akan melihat. Otak tidak bisa berpikir. Profesor doktor bidang matematik, kalau ditanya sana lalu, cik tambah cik barang, Anda tahu ya? Dan saya jawab, kenapa? Sebab nur itu tak ada, sedang berada di genggaman Tuhan. Ya, boleh kalau mati. Ya, kalau mati segala kewajiban gugur. Kewajiban salat gugur, kewajiban puasa gugur, kewajiban berzakat gugur. Yang ada apa? Disalatkan. Ya. Disalatkan lagi, bukan salat lagi, disalatkan. Kemudian Bapak Ibu, disebut juga dengan kitab. Ya. Kenapa kitab? Karena kitab itu mencatat segala perbuatan kita. Karena dia mencatat segala aktivitas kita. Baik yang kemarin maupun yang lalu-lalu. Kalau ditanya kepada masing-masing awak, lah bara lamun tiga dijondol sejak tahun bara misalnya kan, masing-masing awak bisa mencari itu, ya bisa mencari itu. Siapa yang menyimpan cerita itu? Ya nur tadi, ya kitab tadi, ya. Kitab itu yang ada pada diri kita, yang dititipkan Tuhan kepada kita, itulah yang membacanya. Itulah yang mencatat, dan kita pula yang membaca lagi. Maka dalam Al-Quran dikatakan, Iqra kitabaka kafa binafsika yauma hasiba. Bacalah kitabmu. Kabar binasika yauma hasib. Cukup hari ini kamu bacanya. Jangan tunggu besok. Jangan tunggu lusa.
Kenapa? Mungkin di dalam kitab tadi tercatat amal-amal yang kurang baik. Kalau yang tercatat dalam kitab tadi amal yang baik-baik, alhamdulillah dapat kita tingkatkan. Tapi kalau yang tercatat di dalam kitab tadi adalah amal yang tidak baik, bagaimana caranya? Tentu harus istighfar kita. Ya. Minta ampun kita. Makanya ibu-ibu dan bapak, setiap kita sholat itu disunatkan beristighfar. Ya, batanang-tanang, tidak boleh tergoge-goge lah. Bahasa hukumnya tidak tergoge-goge, tidak terkajar-kajar. Sebab itu, salat kita itu sudah benar apa tidak? Apa betul kita mengingat Allah dalam salat? Jangan-jangan teringat cucu di rantau, jangan-jangan teringat anak, jangan-jangan teringat pekerjaan, kan? Itulah yang kita perlu beristighfar, bertasbih, bertahmid. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Kan itu yang kita baca setiap kali kita habis salat. 33 kali. Ya, masing-masingnya itu. Itu apa itu? Untuk minta ampun kepada Allah supaya salat yang kita dirikan itu betul-betul hendaknya betul-betul mengikut Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan keterangan dari tentang al-haq tadi. Apa ciri-ciri yang hak? Ciri yang hak itu dia mewarisi, wajib mewarisi sifat-sifat Rasul. Wajib. Kalau mau dikatakan sebagai umat Muhammad, wajib mewarisi sifat-sifat Rasul. Apa sifat Rasul? Siddiq. Rasul itu bersifat siddiq. Maka kita wajib mewarisi sifat-sifat Rasul. Di dalam diri kita itu ada sifat-sifat siddiq. Inilah yang menuntun kita dari pekerjaan sehari-hari, dari perbuatan sehari-hari. Maka dikatakan oleh Nabi, al-kazzabu laisa ummati. Kalau ada dusta atau pendusta, itu bukan umatku, kata Nabi. Maka dalam diri al-haq tadi tidak pernah dusta, Bapak Ibu. Tidak pernah dusta. Kenapa ada dusta di antara kita? Karena ada nafsu yang selalu merongrong kehidupan kita, yang menjadi musuh dalam selimut. Musuh yang berbahaya itu Bapak Ibu, tidak musuh dalam parang, tapi musuh dalam selimut. Kamawa ado, kawawa inyo ado. Lalu awaknya ado yo. Pai ka kantor awaknya ado yo. Pai manggale awaknya ado yo. Pai ka pasar awaknya ado yo. Kamawa diri yang nya, lalu diri yang yo. Nafsu. Hawa nafsu. Itu yang musuh dalam selimut. Maka Nabi mengingatkan ada aduika nafsukal lati bainai jambaika. Musuh yang paling perlu kamu lawan adalah musuh yang ada pada dirimu sendiri. Itulah yang batil
Ya. Ya. Itu yang disebut dengan yang batil, yang tidak boleh dicampurkan dengan yang hak. Yang batil mendorong kepada perbuatan faksa wal munkar. Sedangkan yang hak mendorong kepada yang kebenaran, yaitu sifat-sifat Rasul tadi, yaitu al-haqqu selalu benar. Kemudian apa lagi? Amanah. Dipercaya. Amanah dipercaya. Jadi al-haq tadi bersifat amanah. Dititipkan barang kepada kita oleh orang lain. Sampai sarapua dititipkan sampai tujuan balik ke orang. Itu amanah. Ya. Kalau dibawa ke pengurus masjid, amanah yo. Ya betul. Pengurus masjid kok amanah ya. Orang menitipkan kawa, layah wa laksanakan amanah apa tidak, itu. Kalau enggak, berarti kita tidak mengindahkan sifat-sifat al-haq tadi. Sifat-sifat kebenaran tadi, tiba-tiba rohani tadi. Sifat yang ketiga apa? Tabligh, menyampaikan. Kau ada awak tagari takana tabau sandal kawan kan, tasorong sih kan. Dia tahu awak tu batu. Ada rasul-rasul lain ya di kaki awak. Kok beda rasulnya sandal tadi dan rasul pun? Itu tabligh. Tidak bersuara. Tapi yang merasakan siapa? Kita sendiri. Ya, kita sendiri yang merasakan. Tapi kecil orang misalnya kan, takkan aku dende. Astagfirullah, takut kecil orang lain. Pebisian orang lain. Itu teguran. Jadi tabligh itu Bapak Ibu bukan untuk penceramah. Bukan untuk penceramah saja, untuk kita. Untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Adakah bisikan kebenaran dalam hati kita? Ada. Kalau ada, perhatikan itu. Insya Allah kita selamat. Terhindar dari perbuatan faksa dan mungkar. Terhindar dari keji dan mungkar. Yang keempat apa lagi? Fatanah, bijaksana. Rasu parisu. Kalau dalam bahasa Minang, rasu parisu. Tahu lantai kam jungke. Tahu rantian ka patah. Ya. Tahu menimbang rasu jo warisu. Tahu menimbang perasaan orang. Tidak perasaan apa sih? Ya menimbang perasaan orang lain. Tahu apa? Misalnya ya, kalau kita terlanjur berbuat salah, maka dia bijaksana gimana? Dia berusaha untuk cepat-cepat minta. Dalam bertegur sapa misalnya kan, bagaimana cara fatanah itu? Ya, berbicara dengan lembut, dengan sopan santun, dengan hikmah. Bapak Ibu yang saya hormati, mana aja Bapak? Di dalam surat Al-Imran ayat 110 dikatakan tentang al-haq tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Adalah kamu umat yang paling mulia, yang baik. Khaira ummah itu umat yang baik. Ukhrijat linnas, dikeluarkan bagi manusia.
ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar.